Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan selamat Lebaran, Bung. Selamat Lebaran. Moga-moga Anda semuanya atau kita semuanya mendapat rahmat, barokah dan ampunan Allah. Dan kita berbahagia menatap hari depan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga di kedepannya nanti kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bisa menjadi orang-orang yang berguna buat negara dan bangsa. Mohon maaf lahir dan batin. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Bung, tidak usah ditonjol-tonjolkan. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Tak usah dipamerkan. Kita semua tahu, kita ini mengabdi pada Ibu Pertiwi. Kita ini praktis semua orang itu mesti, harus, wajib berbakti pada Ibu Pertiwi. Apapun yang kita lakukan, ya mestinya dalam konteks mengabdi Ibu Pertiwi. Mengabdi Ibu Pertiwi itu dharma hidup. Dharma hidup. Dharma hidup, Bung. Dan di balik itu, di balik dharma, itu ada aneka macam fenomena kehidupan. Ada yang namanya karma, Bung. Karma itu terminologi yang datang dari referensi, dari kekayaan spiritual kaum Buddha, agama Buddha. Ya, agama Buddha itu pengikut-pengikutnya itu kita sebut kaum Buddha, keluarga Buddha dan seterusnya. Di sana itu kita mengenal tadi yang disebut karma. Kalau dalam bahasa sehari-hari, ya itu tidak terlalu sehari-hari, tapi itu Jawa. Itu lebih terasa, lebih kita kenal sehari-hari. Itu karma itu artinya metik woing pakarti. Metik woing pakarti. Anda paham ya, Bung, semuanya. Metik itu memetik hasil dari pakarti kita, dari tindakan kita, dari pikiran kita. Kalau tindakan dan pikiran kita jelek, ya kita metik jelek. Kalau kita sayang pada sesama, gampang menolong, dan mudah tersenyum, mudah mengulurkan tangan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan sulit. Siapa yang kepepet kita keluarkan dari suasana kepepet itu. Nah, kalau begitu, Bung, kita akan metik woing pakarti, kita akan menerima sesuatu yang namanya kebaikan. Woing pakarti itu dari pakarti, dari tindakan baik, buahnya baik. Ini dalil hidup, Bung, tidak bisa didebat-debat. Tidak ada orang yang kuasa mendebat dalil kehidupan seperti ini. Nah, kalau beginilah dalilnya, maka apa sebabnya
kok masih ada orang yang bertindak durjana. Mengapa kalau sudah tahu beginilah dalil kehidupan, kok masih ada orang yang bertindak semena-mena, bersikap sia-sia pada sesama, adigang, adigung, adiguna. Maksudnya pamer, inilah aku. Siapa berani sama aku ini penguasa. Buahnya itu bukan metik waing pakarti seperti orang baik-baik tadi. Pada hari lebaran orang-orang berdatangan, ya ada yang membawakan kue sepotong, ada yang membawakan jahe, ada yang membawakan minuman-minuman lain, bikinan keluarga. Biarpun itu dalam bentuk yang begitu sederhana, Bung, tapi itu cukup untuk meneteskan air mata keharuan karena teman-teman yang dulu lama sekali kita tolong, kita sendiri lupa telah menolong orang, tapi yang ditolong itu tidak pernah lupa dan mereka menanti momentum terbaik untuk memberi balasan, sehingga yang menolong itu memetik pekerti baik, mengetik buah yang baik-baik, diantari kue ya dalam keterbatasan, tapi itu keharuan, Bung. Antari jahe yang dibikin sendiri, dipetik dari sawah, diantarkan dalam corak minuman, dan ada yang membikinkan es teh dicampur kelapa. Ya tidak begitu mentereng, tapi es teh dan kelapa itu diberi air jeruk dan daun serai, dicampur aduk sedemikian rupa. Dan itulah, Bung, metik waing pakarti, memetik buah yang baik, memetik kemuliaan. Sekali lagi itu dalil hidup, dan kita semuanya sudah tahu dalil itu tidak bisa didebat-debat. Tapi ada orang yang bertindak ya bertentangan dengan keharusan, bertentangan dengan ajaran, bertentangan dengan dharma. Lalu yaitu omongan lah, ini omongan kita tentang fenomena kehidupan, dan saya ingin menyampaikan satu fenomena lainnya. Saya tidak tahu, Bung, tidak terlibat dalam urusan-urusan yang akan kita bicarakan ini. Sekarang ini ya kita menyebut kira-kira SBY itu kok kena serba sesuatu yang serba tidak enak. Ini beliau kena karma atau bagaimana, Bung? Apakah itu karma yang sedang menimpa SBY? Ya, kalau kita lihat deretan-deretannya, tokoh yang barangkali mula-mula mendatangi SBY dengan teriakan-teriakan, dengan menyatakan apa tuduhan-tuduhan masa lalu yang membuat seorang tokoh semacam Pak Antasari dibekap dalam penjara, dan begitu keluar dari penjara mendapat gerasi dari presiden, Pak Antasari bicara di depan media dan semua orang tahu ada urusan yang harus diselesaikan dengan SBY. Wah, ya namanya karma, Bung. Karena itu serangan lebih kejam dari serangan fajar, karena serangan fajar itu biasanya duit menjelang pemilu. Ini Pak Antasari ini serangan fajar sebelum SBY bangun tidur, belum subuh sudah diserang begitu rupa dan berkepanjangan.
Tapi itu sebuah catatan, Bung. Sebuah catatan yang berkembang di sosial media. Di sosial media dan semua orang tahu. Tiba-tiba muncul Angelina Sonda. Angelina juga memberikan sesuatu yang tidak enak, keluar dari penjara, menyebut dia dikorbankan. Dia bicara dan media, televisi dan macam-macam ingin mendengar kisahnya, dan Angelina berkisah dalam duka sambil diseling tangis, sambil diselingi sedu sedan, sambil mengingat bahwa dia tidak ingin lagi kembali ke dunia politik. Dunia politik terlalu kejam baginya. Dan begitu rupa ada orang yang turut menikmati hasil korupsi, tapi ada orang yang dihukum dan yang menikmati itu tidak dihukum, turut menikmati tapi tidak dihukum, kecuali Angelina. Ya dia bicara tentang dirinya, Bung, dia tidak nyinggung-nyinggung siapa-siapa. Yang disinggung hanya mereka yang turut menikmati dalam jumlah yang aduhai, tapi kok aman tentram. Dunia ini tidak adil. Hukum sebagai mekanisme mengatur keadilan, tapi hukum tidak adil, tetap tidak adil. Bahkan tidak hanya hukum, Bung, pengadilan ternyata juga bukan tempat bagi kita mencari atau memperoleh atau menemukan keadilan. Ya begitu, Bung. Hukum bicara keadilan. Oh, biar langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Tapi tidak tegak itu, tidak tegak. Ada Angelina, ada Pak Antasari, beda-beda kasus. Kedua-duanya dikenai sanksi hukum yang begitu berat. Lalu muncul nama-nama lain. Nama-nama lain yang diangkat-angkat. Oh ini begini. Mestinya Pak SBY tahu, mestinya mustahil kalau beliau tidak tahu. Bung, seorang yang pada usia segitu ingin menikmati masa pensiun, ingin menikmati ya lagu-lagunya sendiri kalau Pak SBY. Kalau tidak ingin yang berupa suara, yang lagu-lagu, beliau ingin menikmati karyanya yang wujudnya, yang mewujud, karya yang bentuknya rupa lukisan. Tapi tiba-tiba bom meledak. Tiap saat bom meledak di depan rumahnya, meledak lagi. Bung, kira-kira inikah yang disebut karma? Inikah yang disebut badai? Karena beliau dianggap menanam angin, ya badai lah. Angin itu membesar jadi badai. Begitu, Bung. Peristiwa ini ada di depan kita, di depan hidung kita, depan mata kita, di depan telinga kita. Dan kita tiba-tiba menjadi begitu hafal. Ada yang marah, SBY bukan pendiri Demokrat. Mengapa sekarang dia mengaku-ngaku pendiri Demokrat? Dituntut, Bung. Bukan pendiri Demokrat, pendirinya ini. Bohong. Bagaimana? Kita sudah menobatkannya sebagai sang Demokrat. Demokrat, Bung. Karena partainya Demokrat, lalu beliaunya Demokrat. Bagaimana Demokrat kok begini? Serangan lagi, Bung, serangan lagi. Ini bukan fajar, kadang-kadang serangan tengah malam, kadang-kadang serangan itu sesudah maghrib. Masya Allah, begitu, Bung. Begitu serangan bertubi-tubi. Dan kemudian serangan itu datang dari
serombongan tokoh-tokoh yang dulunya orang-orang Partai Demokrat yang menyelenggarakan kongres luar biasa KLB Deli Serdang. Dan itu Bung, itu kalau orang Demokrat, Pak SBY, anak-anak, teman-teman berkata silakan ini abal-abal, kongres abal-abal, orangnya orang ecek-ecek. Iya Bung, tapi seabal-abalnya mereka belakangan ini terbetik berita bahwa yang abal-abal itu ternyata ya bukan abal-abal. Ini gimana Bung? Abal-abal tapi bukan abal-abal. Ini apa urusannya? Ini lagi karma baru. Dan tiba-tiba Bung, bom lebih besar meledak. Dipasanglah suatu spanduk. Ada gambarnya Bung Anas, katanya, saya tidak tahu. Katanya di spanduk itu ada gambar Bung Anas dan di situ ada tulisan tunggu beta balik. Waduh Bung, bagi orang yang merasa di masa lalu berbuat sesuatu, maka yang sekarang terjadi itu namanya sarwo rosorisi. Bung, kayak apa rosorisi itu? Ting celekit, badan kayak digaruk-garuk, cemas, jantung detaknya cepat. Dan bukan detak cepat yang penuh kegembiraan, tapi penuh rasa takut. Bung, kok Bung Anas Urbaningrum kok menulis beta, tunggu beta balik. Itu ancaman Bung, bukan janji setia, bukan bentuk cinta kasih. Itu ancaman Bung, ancaman. Dan mengerikan. Begitu Bung, kita tidak tahu yang dulu dilakukan Pak SBY itu apa. Tapi kita tidak lupa Bung, ada Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bung Hasto Kristianto. Itu belak-belakan sekali Bung ketika SBY menuduh. Turun gunung. Padahal dia tidak ada di puncak gunung, dia ada di dataran. Tapi turunnya itu bagaimana Bung? Turun di tempat datar itu kan tidak turun ya. Itu kan metaforik memang. Tapi metaforik itu milik dunia persilatan Cina. Kalau orang turun gunung itu biasanya pakai topi, nutup kepalanya, nutup wajahnya, dan memanggul dendam. Nah, Pak SBY dendam tentang apa? Kepada siapa? Tapi menyampaikan tuduhan dan dihajar mentah-mentah itu. Mas Hasto itu kira-kira itu mengganyang mentah. Belak-belakan ada 10 persoalan serius yang otomatis membuat Pak SBY itu, kalau Pak SBY pasti menyebutnya speechless, tapi kalau orang lain pasti menyebutnya itu cep kelakep. Cep kelakep itu speechless, nggak ada poin-poin yang bisa ditunjuk untuk dikatakan. Lah ini mengapa Bung, satu orang kok membuka persoalan dengan begitu banyak orang? Seharusnya Mas Hasto tidak diserang, PDIP tidak usah dituduh-tuduh, pemerintah janganlah diajari. Pak SBY itu memang Bung, itu suka patronizing ya. Patronizing. Pak SBY wow familiar dengan kata itu, patronizing. Ngasih tahu orang, kau itu junior, aku ini senior, presiden junior. Kau tidak tahu ya, hati-hati. Begini ya.
Oh, yang namanya infrastruktur itu bagus. Tapi budget pembangunan jangan dihabiskan ke situ semuanya. Kasihan rakyat. Saya tidak setuju loh, Bung, kalau budget dihabiskan semua. Ntar dulu, Bung. Yang nanya persetujuan itu siapa? Apa Pak Jokowi nanya, Bapak, apakah Bapak setuju? Kan nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya kok menyatakan ketidaksetujuan. Lah Anda tidak setuju atau setuju itu nggak ada yang dengar, Bung. Itu celakanya. Pak Jokowi juga nggak butuh nasihat-nasihat. Nggak butuh, Bung. Kalau ditelusur-telusur, apa yang dikerjakan Pak Jokowi itu begitu menterengnya. Pak Jokowi adalah simbol dari kesungguhan seorang pemimpin. Pak Jokowi adalah simbol pengabdian, Pak Jokowi adalah simbol revolusi mental. Membayar hutang-hutang konstitusi. Rakyat menagih hutang-hutang konstitusi dan Pak Jokowi membayarnya. Pak Jokowi tampil sebagai sesosok pribadi. Beliau tidak mengatakan, tapi saya yang mengatakan, beliau itu adalah super ego bagi bangsa ini. Kali ini beliau itu super ego, Bung. Tetap super ego, dipuja di sana sini, di seluruh dunia. Memujanya Pak Jokowi itu super ego. Itu dunia moral. Pak Jokowi adalah dunia yang kita harapkan. Pak Jokowi adalah solusi. Beliau itu kalimat-kalimat surgawi. Kalimat-kalimat surgawi yang turun ke bumi. Bukan dalam bentuk kalimat tapi dalam bentuk pengabdian. Dan bukan karma yang dipetik. Beliau adalah jiwa bangsa. Mari kita bandingkan, Bung. Pak Presiden yang lebih dulu selalu bilang, zaman saya dulu infrastruktur juga dibangun besar-besaran. Kita tidak tahu loh, Bung, kalau beliau tidak bicara bahwa dalam masanya itu infrastruktur dibangun besar-besaran. Ingatan kolektif di masyarakat. Ingatan kolektif rakyat Indonesia yang membangun besar-besaran itu Pak Jokowi. Tapi kok ada orang yang tidak terima saya membangun besar-besaran. Dan anaknya itu Bung, wah gonggongannya kerasnya minta ampun. Anaknya, wah Jokowi tinggal 7%. Oh begitu diajar ceplakep. Begitulah Bung, ketidakadilan dari para senior dan dari para junior yang tidak tahu apa-apa. Yang berbicara pun sedang belajar akan menjadi calon dan sedang belajar berbicara dengan kiblat yang selalu salah. Dan begitu ditolak, begitu ditangkis orang, dia juga ceplakep, speechless, tidak daya. Bagaimana ya Bung, karma berjatuhan di Cikeas. Ada apa dengan Cikeas? Barang yang baik seperti Pak Jokowi itu pelajaran bagi bangsa Indonesia. Namun apa-apa yang barangkali itu karma, barangkali itu kutukan, barangkali itu wujud kemarahan dan kekecewaan publik. Tiap saat orang juga bicara tentang Hambalang. Tiap saat SBY selalu bilang Hambalang jangan dikait-kaitkan dengan Demokrat dan SBY. Tapi makin dilarang, orang makin menunjukkan dan kita tidak tahu. Jalinan cinta, jalinan hati rakyat dengan presiden yang lebih dulu, Presiden SBY. Itu mengapa begitu rapuh, mengapa begitu longgar jalinannya, talinya mengapa tak begitu kuat, dan bahkan sebaliknya Bung.
Beliau sekarang ini sedang memetik karma. Ini karma untuk SBY. Ini barangkali kutukan. Ini barangkali kemarahan. Di bulan Ramadan kemarahan begitu bertubi-tubi dan akan masuk bulan Lebaran. Bung, saya tidak bisa menyarankan kepada Pak Antasari, pada Bung Anas, kepada tokoh-tokoh Partai Demokrat, apalagi kepada Angelina, wong saya tidak kenal. Mau nyarankan apa? Andi kata kenal pun saya tidak bisa menyarankan. Semuanya ini adalah fenomena yang berada di tangan tokoh-tokoh itu. Saya hanyalah seorang pendengar. Saya hanya merumuskan kembali. Dan saya pun tidak adil, Bun. Dalam situasi seperti ini, untuk bisa menjadi adil itu terlalu mewah. Saya memihak. Pemihakan saya ialah kebenaran. Pemihakan saya ialah mereka-mereka yang layak mendapat pemihakan, mereka-mereka yang layak mendapat dukungan, dan saya ada di sana. Begitu Bung, fenomena kehidupan. Kalau Anda mencari keadilan, marilah kita berjuang untuk itu. Saya akan membantu siapa yang membawa fenomena kebenaran, keadilan akan didapatkannya. Salam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam Bung.